Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all, menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Oke sahabat, gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kabarnya baik. Hari ini kita telah menjalankan rutinitas aktivitas, terutama bagi kaum muslimin telah menjalankan, yaitu salah satu kewajibannya menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke sahabat-sahabat sekalian, video terus saya buat. Tentu ada selalu ingin saya menggali pengetahuan, berbicara di sini, terus agar kita bersama-sama mendapatkan pengetahuan-pengetahuan baru. Bagi yang sudah memiliki pengetahuan mungkin menambah wawasan kembali. Bagi yang belum tahu tentang video yang saya buat, mudah-mudahan ini menjadi tempat penggalian pengetahuan. Bagi sahabat yang sudah tahu, mudah-mudahan ini menjadi pengingat saja. Oke sahabat-sahabat sekalian, untuk kali ini saya akan membicarakan tentang literasi. Sekarang pemerintah sedang gembar-gembor untuk menyampaikan tentang literasi. Apa saja itu literasi, bagaimana sih tentang literasi itu, untuk apa adanya literasi. Nanti kita belajar atau kita berbicara bersama-sama di sini. Dalam video saya ini, mulai video ini akan berbicara tentang literasi. Oke, jadi nanti bahasan kita atau pembicaraan atau tema bahasan atau tema kita sahabat yang akan kita gali pengetahuan. Yang pertama nanti kita akan berbicara, ini ada literasi finansial. Literasi finansial. Kemudian literasi digital. Kemudian literasi sains. Udah 3, literasi numerasi. Kemudian literasi baca. Selanjutnya literasi budaya dan kewarganegaraan. Ini sahabat-sahabat, jadi ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Finansial, digital, sains, numerasi, baca, budaya, dan kewarganegaraan. Ada 6 literasi yang akan kita gali bersama dalam tema ini. Dan satu literasi aja mungkin bisa butuh 3 video atau 4 video. Karena tidak mungkin sekaligus saya buat, artinya ini dalam satu literasi finansial saja bisa 3 video misalkan, itu bisa 3 atau 4, ini saya sudah perkirakan gitu. Oleh karena itu tema yang kita angkat literasi ini mudah-mudahan mendapatkan wawasan kita semua, terutama untuk diri saya dan untuk sahabat-sahabat semua. Jadi 6 literasi ini kita akan bicarakan. Mungkin yang pertama adalah literasi finansial sahabat-sahabat. Jadi yang untuk video ini kita akan bicara tentang literasi finansial. Bagaimana dengan literasi finansial? Oke, kita saya hapus dulu sahabat untuk digital dan sampai kepada literasi budaya. Nanti kita lanjutkan daripada pembicaraan literasi. Oke, untuk saat ini kita akan berbicara tentang literasi finansial.
Kalau kita dengar tentang literasi, biasanya itu seolah-olah orang tidak bisa membaca saja. Orang yang belum bisa membaca harus diliterasi gitu. Padahal dengan pengembangan bahwa literasi itu tidak hanya dalam membaca saja, dalam menghitung saja, numerik saja. Setelah tadi nih ada 6 literasi: finansial, digital, sains, numerik, baca, budaya, dan kewarganegaraan. Jadi ada 6 yang kita akan angkat tema di video-video selanjutnya. Oke sahabat, sebelum saya kepada pertanyaan mengapa literasi finansial itu, apakah penting literasi finansial bagi masyarakat, sebelum saya menyampaikan definisi daripada literasi finansial, terlebih dahulu mengapa pentingkah literasi finansial ini. Oke sahabat, setelah kita rasakan bersama saat ini perubahan demi perubahan terus kita rasakan, baik di sisi pelayanan bank, pelayanan di mini market, di supermarket, atau pelayanan tentang adanya pembayaran online atau dengan cara bayar online, bayar telkom, bayar apakah pinjaman, karena udah sistem online. Sebelum saya jauh lebih ke definisi literasi sahabat, literasi finansial, ini kita harus mengawali dengan kita sadari bahwa Indonesia itu potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia itu sangat luar biasa sahabat. Kalau kita punya potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, tidak kita gali dan seluruh masyarakat memahami. Karena di dalamnya dengan adanya sumber daya alam, artinya ada sebuah aset untuk kita digali ke keuangan. Artinya menghasilkan sebuah keuangan. Dengan menghasilkan sebuah keuangan, artinya kita harus mampu memiliki keterampilan dalam mengelola keuangan tersebut. Itu yang pertama, dimilikinya sumber daya alam yang luar biasa Indonesia. Kemudian di Indonesia, karena ini negara yang sangat luas, Indonesia masih rendah dalam pengelolaan finansial. Mungkin bagi tingkat intelektual, bagi tingkat yang sudah mengenyam pendidikan sarjana atau minimalnya sekolah lah, tidak buta huruf, ini masih banyak sekali masyarakat yang tidak sekolah di luar sana, yang masih pendidikannya tingkat SD ke bawah atau putus sekolah. Dalam pengelolaan finansialnya, keuangannya itu sangat rendah di Indonesia. Itu. Jadi artinya ini perlu kita terus berupaya untuk meliterasi, memberikan pemahaman, memberikan pengetahuan, memberikan kemampuan, keterampilan dalam pengelolaan uang. Itu sahabat. Kemudian IPM di Indonesia pun kategori lebih rendah dari negara yang lain. Indeks pembangunan manusia kita masih seperti contoh, kita masih banyak IPM kita, baik dilihat dari rata-rata lama sekolah, dari contohnya udah rata-rata lama sekolah, kita masih banyak di bawah angka 4 tahun 5 tahun. Berarti SD aja masih putus. Ada yang sudah meningkat, mungkin di kota-kota sudah rata-rata 12 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat ke daerah, rata-rata indeks pembangunan manusia dilihat dari rata-rata lama sekolah sahabat, Indonesia itu masih antara 7 tahun, 8 tahun, atau masih banyak yang di bawah angka 4 tahun, 5 tahun. Artinya SD aja sudah putus, atau SMP sudah putus, atau masih tingkat SMA putus. Ini artinya dalam IPM kita, indeks pembangunan manusia, terutama di rata-rata lama sekolah, di SDM-nya, itu dibandingkan negara Malaysia, Singapura, Thailand itu masih jauh sahabat.
Akhirnya makanya kita perlu, dengan rendahnya pendidikan rata-rata lama sekolah kita, maka berpengaruh terhadap pengelolaan uang. Oleh karena itu sangat perlu adanya literasi tentang finance-nya. Perlu ada literasi tentang finance-nya. Begitu sahabat. Oke, kemudian sekarang terdorong lagi sahabat. Sekarang sudah dirasakan adanya e-commerce, yaitu suatu kegiatan ekonomi tentang pelayanan pasar itu secara digital. Bisa Anda bayangkan sahabat semua, sekarang mau beli tinggal kita chat, udah datang. Kita mau bayar tinggal kita bayar langsung. Sistem di online juga itu berpengaruh juga bagi kalangan yang sudah mampu mungkin enak, tapi bagaimana dengan masyarakat kecil kalau ini sampai harus semuanya kita lakukan dengan sistem e-commerce. Makanya untuk itu ya masyarakat pun kita diupayakan untuk memahami tentang literasi finansial ini, sehingga dengan kemajuan teknologi, dengan digitalisasi, dengan e-commerce, masyarakat akan paham, oh sekarang ini zamannya lagi zaman digital gitu sahabat. Oke, selanjutnya ada fintech. Selain e-commerce, sekarang fintech, financial teknologi. Sekarang banyak kita pinjam uang, tinggal pinjam melalui digital. Dengan HP pun kita sudah bisa pinjam uang. Dengan mudah kita membayar, transfer dengan hanya pakai HP kita sudah bisa. Inilah digitalisasi ini dengan 4.0 ini, artinya masyarakat jangan sampai hanya masyarakat kelas atas, menengah, kelas bawah pun harus memahami. Makanya pentingnya literasi finansial ini agar tidak ada kesalahan. Mungkin kalau tidak paham bisa kita banyak yang terjadi kesalahan orang dengan meminjam, adanya penipuan uang, adanya hal-hal yang karena dengan teknologi. Artinya dengan itu maka penting sekali agar kita bisa meliterasi masyarakat agar memahami tentang literasi finansial. Oke sahabat, terus masih banyak sekali masalah dengan adanya e-commerce, fintech seperti tadi saya sampaikan. Artinya ini perlu kita bersama-sama meliterasi masyarakat di tingkat bawah agar memahami tentang literasi finansial. Mungkin sahabat-sahabat yang sudah paham, tolong kita bersama-sama untuk memberitahu kepada masyarakat yang di bawah agar tahu tentang yang namanya fintech, finansial teknologi dengan pembayaran, pay, dengan dan yang lain sebagainya. Atau kita meminjam uang dengan teknologi, dengan belanja pakai HP. Mungkin semua masyarakat biar kita paham agar masyarakat ini tidak ketinggalan dengan negara-negara lain, agar masyarakat mampu untuk mengikuti eranya sekarang 4.0 atau 4.0 dengan revolusi industri ini, dengan digitalisasi ini. Oke. Itu sahabat-sahabat. Sekarang kita lanjut ke definisi sahabat. Jadi definisi dari literasi finansial ini merupakan seperangkat apa? Kemampuan, kecakapan, terus keterampilan, seperangkat kemampuan, kecakapan, keterampilan dalam memperoleh uang dan juga menggunakan atau mengolahnya sahabat. Jadi jangan sampai kita mendapatkan uang hasil dari usaha kita karena kita masih rendah pemahaman tentang literasi finansialnya, penggunaannya, akhirnya salah. Penghasilan yang kita peroleh tidak digunakan dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk kemaslahatan kita, baik individu, sosial, dan semuanya. Makanya kita penting sekali adanya literasi finansial itu sahabat. Untuk apa? Untuk kesejahteraan. Kesejahteraan siapa? Kesejahteraan semua
masyarakat pribadinya, sehingga apa, kebutuhan yang diharapkan terpenuhi oleh masyarakat akan meningkat, dengan taraf hidupnya pun meningkat kalau memahami tentang literasi finansial, sahabat, karena akan menggunakan hasil perolehan pendapatan akan digunakan sebaik-baiknya dengan mengetahui literasi finansial. Tapi sebaliknya, apabila masyarakat tidak memahami literasi tentang finansial, penggunaannya, pemanfaatannya, makanya diperoleh habis. Padahal itu harus kita bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya agar kehidupannya lebih layak, lebih bagus. Itu sahabat-sahabat tujuan daripada literasi finansial, atau ini merupakan masih definisi daripada literasi finansial. Terus apa harapannya, sahabat? Apa harapannya dengan adanya literasi finansial? Jadi diharapkan individu ini jadi individu yang literat tentang finansial. Literat artinya benar-benar paham deh cara menggunakan keuangan itu. Tidak hanya mendapatkan uang dijajankan atau dibelanjakan untuk beli konsumsi sudah selesai. Tidak memikirkan setelah habis ini bagaimana, apakah kita perlu menyimpan uang, ada savingnya, ada tabungannya, itu perlu kita pikirkan. Tapi kalau masyarakat sudah paham, insya Allah akan jadi tidak sepoya-poya lah, tidak akan berpoya-poya menggunakan uang yang diperolehnya gitu, sahabat. Terus mampu mengelola sumber daya secara efektif jadi kalau kita memahami finansial, itu akan sumber daya akan digunakan sebaik-baiknya dan akan digunakan bersinambungan gitu, sahabat, bersinambungan. Jadi tidak akan kalau dengan paham, karena kita memperoleh untuk mendapatkan keuangan itu sulit, sumber daya yang digunakan, akhirnya terus sumber daya itu bakal habis. Makanya kita menghemat, adanya tabungan, tidak berpoya-poya, tidak membuang uang itu seenaknya saja gitu, sahabat. Terus pembentuk dan penguat SDM Indonesia agar dengan kita memahami literasi finansial akan terbentuk SDM, sumber daya manusia Indonesia ini menjadi kuat, menjadi kompetitif, menjadi bisa kompetitif, bersaing di era globalisasi, siap bersaing di era globalisasi. Nih, dengan masyarakat paham tentang literasi finansial, jadi akan kompetitif, bisa berkompetensi, bisa berkompetisi, bisa memiliki kompeten, keahlian, bisa bersaing dengan negara-negara lain, agar kita tidak tertinggal dengan negara-negara yang lain gitu, sahabat, dengan memiliki literasi tentang finansial gitu, sahabat. Oke. Sehingga apa? Sekali lagi, untuk kita berhadapan dengan era globalisasi, kita udah tidak takut lagi, masyarakat sudah siap dengan keadaan era revolusi industri yang saat ini, kita siap masuk di masanya ini. Oke, dok. Selanjutnya kita akan berbicara tentang prinsip, sahabat. Apa prinsipnya? Dalam literasi finansial, saya akan menyampaikan tentang 4 prinsip kontekstual. Yang kedua tentang inklusif. Yang ketiga tentang partisipatif. Keempat itu tentang akuntabel. Oke, jadi ini prinsip-prinsip yang harus kita pahami bersama dalam literasi finansial, sahabat.
Kalau kita masyarakat, kita bersama-sama sahabat semua sudah paham tentang prinsip dasar yang harus dipahami dalam literasi finansial, maka semuanya akan hidup ini akan tidak lagi dikalahkan oleh negara-negara tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, Thailand. Itu udah lebih depan dibandingkan dengan kita, walaupun sebenarnya itu adalah tadinya pengetahuan itu dari kita. Maksudnya apa untuk kontekstual ini? Jadi dengan kita berprinsip dasar tentang kontekstual, kita memahami kondisional, kondisi pribadi kita, kondisi kita akan paham sehingga akan menggunakan keuangan itu dengan sebaik-baiknya, sahabat. Artinya sesuaikan dengan kondisi finance kita, sesuaikan dengan kondisi kita. Untuk apa? Untuk kemakmuran pribadi dan sosial masyarakat gitu sahabat. Jadi ini kita harus menyesuaikan, kondisional, dikondisi, harus mengkondisikan sosial, mengkondisikan, harus bisa mampu mengkondisikan, menyesuaikan. Oke, inklusif sahabat apa? Jadi diharapkan ini kita tidak ada perbedaan pemahaman tentang keuangan itu di tingkat atas, di tingkat menengah, di tingkat bawah, semua kira-kira paham, setara semua. Jadi tidak ada perbedaan bahwa hanya orang yang banyak duit saja yang harus paham tentang literasi finansial. Semua masyarakat bawah sampai atas wajib kita bersama-sama memahami tentang literasi finansial. Bagaimana dengan memahami? Yaitu kita bisa menjadi negara yang maju. Negara yang maju, yang siap menghadapi individunya, pribadinya juga udah siap. Terus negara itu bisa untuk hidup bersama, tidak ada perbedaan, tidak ada kesetaraan. Artinya kita apabila negara luar maju, kita pun bisa menyeimbangkan diri dengan memahami tentang keuangan ini, karena bisa memanfaatkannya, bisa menggunakannya dalam penggunaan keuangan tersebut. Kemudian ada partisipatif. Maksudnya apa? Kita akan melibatkan seluruh elemen. Partisipatif ini melibatkan seluruh elemen, seluruh sumber daya, seluruh kekuatan agar kita bersama-sama menggali, memperkuat dengan bersama-sama, yaitu dari pihak siapapun, masyarakat, sumber dayanya, bagi yang punya kepentingan, baik pemerintah, perusahaan, masyarakat, siapapun, kita bersama-sama untuk mensinergikan, untuk menjadi satu kesatuan, bahwa kita ini harus saling berpartisipasi, saling bekerja sama untuk membangun agar kita bersama-sama paham tentang penggunaan daripada kekuatan kita dengan memahami keuangan kita. Oke, yang terakhir sahabat, maaf ini agak sedikit cepat karena materinya banyak. Akuntabel ini sahabat, jadi kita harus bersih. Dengan adanya kita memahami literasi ekonomi, apabila ada uang masuk atau kita dari mana saja, dengan yang kepentingan siapapun, jadi kita apabila harus berakuntabel, harus bertanggung jawab, bisa dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita memiliki tanggung jawab tapi tidak jelas, tidak akuntabel, tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dipertanggungjawabkan ke siapa? Ke diri sendiri dan kepada orang lain. Artinya jelas, terbuka, paham, sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan. Oke sahabat, itulah mungkin literasi tentang finansial ini agak sedikit panjang, mohon maaf. Nanti kita lanjutkan dengan literasi part berikutnya dalam tetap masih literasi finansial. Terima kasih. Mohon maaf agak panjang videonya. Selamat menjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.